Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Semuanya apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita, amin saudara. Kalau saudara dan saya boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Mari ibu-ibu yang ada di rumah-rumah, kita angkat tangan kita pada saat ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan korban pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kemenangan yang kau berikan di dalam kehidupan kami, buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna, buat anugerah-Mu yang begitu melimpah yang kau beri dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Darah-Mu membasuh setiap kami, melayakkan kami untuk kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Mari katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Mari katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
hanya Kaulah segalanya. Mari angkat suaramu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, mari katakan, hampirimu Tuhan. Mari angkat suaramu. Tata kasih karunia-Mu Bapa, Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Mari katakan, ku rasakan. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Amin. Mari angkat suaramu, katakan lebih lagi, haleluya. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat suaramu, katakan lebih lagi. Ku yakin, amin. Haleluya. Engkau ada dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau nyata di dalam hidup kami. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Sembah Tuhan saudara. Mari tinggikan namanya yang kudus, namanya yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang membebaskan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari ibu-ibu yang ada di rumah sembah Tuhan. Kiralah mosyane. Saka
Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Kuduslah namamu ya Tuhan. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir Tuhan. Haleluya. Mari katakan segala pujian. We worship you Lord. Haleluya. Kira laba sanda ya laba sangka ya laba. Thank you Lord. You are good. Kira laba mari angkat suaramu, katakan kepada Tuhan. Kira laba kada dia hose kaya laba syaka ya laba syane. Kira laba laba syaka laba syaka ya laba. Kuraba kabaya laba se. Kuraba kabaya laba ya laba. Mari semua berbahasa roh saudara. Mari semua menyembah di dalam roh. Haleluya. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang menghidupkan, Engkau Allah yang melepaskan, Engkau Allah yang memulihkan. Haleluya. Haleluya. We worship you Lord. Mari angkat suaramu, katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagimu ya Tuhan. Sukacitamu mengalir saat ini, memenuhi setiap kami. Haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Yang di rumah-rumah mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom ibu-ibu yang ada di rumah-rumah. Puji Tuhan kalau ibu-ibu ada bersama dengan kami saat ini. Kita semua ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ada berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan datang untuk memberi kita hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Amin. Mari katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Amin. Haleluya. Mari katakan, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Mari katakan, thank you Lord.
anugerah Tuhan bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, yes, amin. Aku dilimpahi, amin, untuk menyediakan. Mari dengan iman katakan, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus baik. Bahkan bagi bangsa ini Tuhan Yesus teramat sangat baik. Amin. Ibu-ibu yang ada di rumah-rumah boleh lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita mau bangkit sebab Indonesia memanggil saudara dan saya untuk berdiri bagi bangsa ini, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari katakan, ku kan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Mari sama-sama katakan, sampai setiap lutut dan semua lidah, amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap suku, kaum dan bangsa datang menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Saat ini berfirmanlah bagi setiap kami. Kami perlu Engkau. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber penghiburan kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Beri kami roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Kau dengan benar. We thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berhenti berharap padamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berhenti berharap padamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali berjumpa dengan ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang sangat diberkati Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini
kami bersama-sama berkumpul sehati. Kami rindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah pengurapan Allah, kuasa hikmat Allah turun atas hamba-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Kami siap diajar, kami siap ditegur, bahkan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang dilewatkan berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa. Semua sehat-sehat. Semua baik-baik. Dan tetap semangat di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dengan tema wanita yang berakar kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan hari ini, wanita yang berakar kuat di dalam Tuhan. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan, telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana kehidupan kita bisa berakar kuat di dalam Tuhan? Bisa mempunyai pondasi yang kuat. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Hidup kita tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita. Ini berbicara kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar berbicara pondasi iman kita. Kalau orang memiliki kedekatan dengan Tuhan, mempunyai keintiman dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, saya percaya ibu-ibu punya pondasi yang kuat, yang kokoh. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kita berakar kuat di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Dan kamu akan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mempunyai kedekatan dengan Tuhan, orang yang mempunyai pondasi yang kuat, saya percaya hidupnya senantiasa ada ucapan syukur yang dinaikkan oleh Tuhan. Ibu-ibu yang luar biasa, hari-hari yang kita hidupi tidak mulus. Banyak tantangan, banyak masalah, kesulitan yang kita hadapi. Tidak ada jalan lain. Akan berbicara tentang pondasi iman kita. Kekuatan iman kita ditentukan seberapa dalamnya kita berakar di dalam firman Tuhan. Kita berakar di dalam Tuhan, mempunyai keintiman dengan Tuhan. Berakar artinya berpegang teguh di dalam Dia. Berakar berarti melekat kepada Tuhan. Berakar berbicara, kita mendalam, mempunyai hubungan yang dalam dengan Tuhan. Berakar artinya menetap di suatu tempat. Hati kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Berakar artinya kita saling memberi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibarat sebuah gedung yang tinggi, mempunyai pondasi yang dalam dan kuat. Supaya apa? Supaya tidak mudah digoyahkan, supaya tidak mudah dihancurkan, supaya tidak mudah putus asa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau ibu-ibu tidak dibangun dengan akar yang kuat, iman yang kokoh,
pada saat badai datang, pada saat persoalan datang, kita mudah menjadi lemah, kita mudah menjadi putus asa, kita mudah menyerah, bahkan kita mudah bimbang. Tidak ada jalan lain sesuai Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mari ibu-ibu, kita punya kedekatan dengan Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pondasi iman kita harus dibangun supaya iman kita kokoh, supaya iman kita kuat. Pada saat ada penindasan, pada saat ada badai, pada saat ada tekanan sebesar apapun, iman kita tidak mudah digoyahkan. Karena ibu-ibu yang luar biasa punya akar yang kuat, punya pondasi yang kokoh. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus berbicara, hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Ini menentukan baru kehidupan kita bisa bertumbuh terus menerus menjadi bagaimana menjadi kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Mari kita bangun pondasi kita. Bagaimana kita bisa berakar di dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ibu-ibu yang mempunyai keintiman dengan Tuhan, saya percaya, saya sangat yakin ibu-ibu bisa menghasilkan buah. Ibu-ibu boleh membawa dampak, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi orang lain. Ibu-ibu boleh menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang tidak berakar di dalam Yesus, tidak punya pegangan. Kalau orang tidak berakar di dalam Yesus, jangan harap kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, apalagi berbuah di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini tidak kita punya akar yang kuat, saudara akan mudah diombang-ambingkan. Maka hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, jadilah wanita-wanita yang kuat, jadilah wanita-wanita yang mempunyai pondasi yang kokoh. Supaya pada saat kita diterpa badai, pada saat persoalan itu datang, kita tetap teguh berdiri dan kita tidak mudah menyerah karena Allah menyertai kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang beri aku kekuatan. Dia yang berikan aku kekuatan. Yesus sendiri yang memberikan jalan keluar. Yesus sendiri yang memberikan jawaban setiap persoalan kita. Mari ibu-ibu, jangan putus asa. Jangan menyerah apapun persoalanmu hari ini. Apapun pergumulanmu hari ini. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang hebat. Yang sanggup menolong saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Luar biasa. Ada beberapa hal yang kita renungkan hari ini. Bagaimana kita menjadi wanita yang kuat. Yang berakar di dalam Tuhan. Poin yang pertama, orang yang berakar di dalam Tuhan, itu adalah orang yang tidak mudah digoyahkan. Apapun kesulitan, badai yang menerpa kita, itu tidak mudah digoyahkan. Yang pertama, miliki pondasi yang kuat, saudara. Kalau ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang kuat, kita harus punya akar yang kuat. Pondasi iman kita harus kokoh, harus kita bangun di dalam Dia. Sesuai Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat baik-baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi segala persoalan, kalau kita melibatkan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Poin yang pertama, bagaimana ibu-ibu bisa menjadi wanita yang kuat? Harus tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita. Maka pondasi akar kita menjadi pondasi iman yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan. Apapun persoalan kita, sesuai dengan Filipi 4 ayat
13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia adalah Yesus. Dia yang beri aku kekuatan kepadaku. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh jawaban dari Tuhan. Mari sekali lagi ibu-ibu menjadi wanita yang berakar kuat. Bangun pondasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Supaya tidak mudah digoyahkan. Poin yang kedua, saudara. Apa yang kita lakukan menjadi wanita yang berakar kuat? Menjadi wanita yang kuat. Yang kedua, memiliki hati yang baik. Memiliki hati yang baik. Memiliki tanah yang baik. Ini adalah perumpamaan diibaratkan dengan hati kita. Mari kita baca di dalam Markus. Markus pasal 4 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik. Ini berbicara hati kita. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bagaimana ibu-ibu bisa menjadi wanita yang kuat? Yang pertama tadi dikatakan adalah kita harus punya fondasi iman kita yang kuat. Dengan cara membangun hubungan dengan Tuhan. Yesus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, miliki hati atau tanah yang baik. Memiliki tanah ini berbicara hati kita. Tanah yang baik berbicara tanah yang subur, yang lembut. Yang mau diubah Tuhan, yang mau dibentuk oleh Tuhan. Jangan tanah yang berbatu-batu. Jangan tanah hati yang keras. Sehingga kita mudah diombang-ambingkan. Miliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Miliki hati yang baik, yang siap diproses Tuhan, yang siap dibentuk Tuhan. Sehingga kita akan menjadi wanita-wanita yang kuat. Poin yang ketiga. Sebelum kita masuk poin yang ketiga. Orang yang berakar kuat, saya percaya ada pertumbuhan terus-menerus dalam hidupnya. Dan ada buah-buah yang dihasilkan. Kalau hati kita senantiasa bagaikan tanah yang baik, saya percaya buah-buah itu ada yang kita hasilkan. Sebaliknya kalau ada hati yang berbatu-batu, kalau hati kita baik, saya percaya pikiran kita juga baik, positif. Tindakan kita juga baik. Dan itulah gambaran hati kita. Kalau gambaran hati kita baik, pikiran baik, tindakan kita baik, ibu-ibu boleh menjadi berkat, membawa dampak. Ada buah-buah yang dihasilkan. Ada buah-buah yang dinantikan oleh Tuhan. Yang dinantikan keluarga kita, masyarakat, bangsa. Jadilah wanita-wanita yang berdampak. Kalau fondasi iman kita dibangun oleh Tuhan. Jadi akar yang fondasi yang hebat, yang kuat. Sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadilah ibu-ibu yang mau diubah Tuhan, yang mau diperbarui Tuhan. Sehingga kita memiliki hati yang taat, hati yang tulus, hati yang baik. Karena hati ini menentukan berkat kita. Hati ini menentukan saudara dipakai Tuhan atau ditolak Tuhan. Hati ini juga menentukan saudara masuk surga atau tidak. Barang siapa membenci saudaranya, dia hidup di dalam maut. Tetapi barang siapa mengasihi saudaranya, dia hidup dalam terangnya Tuhan. Jadi betapa pentingnya peranan hati ini, saudara. Makanya firman Tuhan katakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Apa yang membual dari hati, itulah yang menentukan hidup kita. Hati ini menentukan masa depan kita. Apa yang meluap dari hati kita, lewat perkataan, perbuatan, pikiran, itu gambaran hati kita. Makanya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari jaga hati kita untuk melewati hari-hari yang kita lalui. Proses begitu banyak, tantangan begitu banyak. Tidak ada jalan lain. Lalu kita bisa menjaga hati kita. Kita bisa menjaga mulut kita. Perkataan kita. Tindakan kita. Saya percaya kita memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Memiliki hati yang baik. Kalau kita mau berakar kuat di dalam Tuhan. Poin yang terakhir, yang ketiga.
bagaimana kita menjadi wanita yang berakar kuat. Yang ketiga, setia selalu dalam proses Tuhan. Dunia ini begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuat, Bu. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, badai apapun kita bisa lewati. Karena kita bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga, setia selalu dalam proses Tuhan. Berakar merupakan proses hidup kita seumur hidup. Semakin kita bertumbuh waktu, semakin kita bertumbuh melewati waktu-waktu yang kita lalui. Saya percaya kalau saudara melibatkan Tuhan, saudara mampu melewati proses-proses yang kita lalui. Dan Tuhan ingatkan setiap kita, setiap proses yang kita lalui, tetaplah setia di dalam Tuhan. Percaya selalu beriman kepada Yesus. Supaya akar iman kita semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, supaya kehidupan kita menghasilkan buah hingga 100 kali lipat. Artinya ada berkat-berkat surgawi yang kita terima. Kalau firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, sehingga kita akan menghasilkan buah dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa buat ibu-ibu yang ada di Rayon 18. Menjadi wanita-wanita yang berakar kuat di dalam Tuhan. Karena ada seorang istri-istri yang luar biasa. Yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Dia tidak tahan kalau tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tentunya dia punya beban. Bagaimana hidup kita berdampak. Bagaimana hidup kita menjadi berkat. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang berakar kuat di dalam Tuhan. Ada 3 poin yang kita renungkan hari ini. Orang yang berakar kuat di dalam Tuhan, dia tidak mudah putus asa. Dia tidak mudah digoyahkan. Karena dia membangun pondasi yang kuat, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Poin yang kedua, memiliki hati yang baik, hati yang benar. Hati yang baik, hati yang benar. Memiliki tanah yang baik, yang siap dibentuk Tuhan, yang siap diproses Tuhan, yang siap diperbarui oleh Tuhan. Pada saat saudara dipakai Tuhan, katakan, Tuhan pakai aku, ubah hatiku, sempurnakan hatiku. Jadilah kami wanita-wanita yang berkenan di hati Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan. Setia selalu dalam proses Tuhan. Dalam kita menjalani hidup berumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam bermasyarakat, pasti ada gesekan, ada tantangan. Tetapi jangan pernah menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Apapun masalah ibu-ibu hari ini, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena wanita-wanita yang berakar kuat di dalam Tuhan adalah wanita-wanita yang ada dampak membawa sumber sukacita di dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya, di dalam kita bermasyarakat. Jadilah wanita-wanita yang membawa sumber sukacita. Itu artinya kalau iman kita benar-benar dibangun pondasi yang kuat. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan setiap kita. Jadilah wanita-wanita yang berakar kuat dengan jalan membangun pondasi iman kita yang kokoh, sehingga kita akan bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, sehingga hidup kita dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mari Bapa Engkau jelaskan kebenaran-Mu lebih dalam dan lebih jelas lagi. Supaya bagaimana kami boleh menjadi wanita-wanita yang berakar kuat di dalam Tuhan. Hanya kuasa-Mu, hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami punya pondasi yang kuat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
Kami tetap memiliki hati yang benar, hati yang senantiasa mau diubah Tuhan, dibentuk Tuhan. Dan mampukan kami tetap setia dalam proses Tuhan. Hanya kekuatan Roh Kudus kami boleh menjalani proses-proses yang kami lalui. Kami bersama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang beri aku kekuatan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Setiap persoalan kami, Tuhan akan membela kami. Tuhan akan membuka jalan. Kami berdoa buat wanita-wanita, ibu-ibu yang ada di Rayon 18, yang ada di rumah-rumah. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami keretakan rumah tangga, Kau pulihkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan Engkau cukupkan, yang mengalami kesusahan Tuhan Kau hibur. Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Engkaulah sumber jawaban kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ora mata syakana karama shikiara barala bayarana masyara barala. Uri barala mata shikira bakara bata shiki naraba karabata kana masyikira darabu. Kami bersyukur Bapa buat ibadah WBI yang terus dapat berlangsung Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu Bapa, sehingga kami percaya semua para kaum wanitamu, para wanita-wanita yang dahsyat, yang luar biasa itu tetap terus datang menyembah memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa seluruh para anak-anak-Mu, para wanita-wanita-Mu, para kaum ibu. Biar terus Tuhan datang memuliakan nama-Mu Bapa, biar terus menyembah memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu, memberkati Tuhan Yesus gembala rayon kami Bapak Pendeta Andi Markus. Biar Engkau terus pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu atas kota ini, atas bangsa ini Tuhan. Pakai dengan luar biasa, berkati istri, anak-anak, semua Tuhan umat-Mu. Hamba-hamba-Mu, para wakilnya Tuhan, keempat wakilnya Tuhan berkati. Biarlah unity bersama-sama membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Tuhan, kami angkat tangan kami bagi negeri kami. Lawatan Allah terjadi dengan luar biasa. Indonesia di hati-Mu, kami percaya itu Bapa. Engkau akan melakukan Tuhan transformasi yang luar biasa, yang dahsyat bagi bangsa ini. Berkati presiden dan wakilnya, semua jajaran pemerintahannya. Biarlah sungguh-sungguh takut Tuhan. Biar hidupnya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan dalam melakukan Tuhan tugas negara ini. Berikan hikmat-Mu batas Bapak Presiden kami Tuhan, biar dapat mengatasi semua masalah-masalah di negeri ini. Kami mengucap syukur untuk pemimpin yang Kau berikan. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Allah tercurah bagi Bapak Presiden kami. Bapak, kami berdoa juga buat kota kami Bekasi. Biar Bekasi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota Bekasi mengalami Bapak pemulihan. Kota Bekasi jiwa-jiwanya datang menyembah Engkau. Umat Tuhan di kota ini memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Wali Kotanya bersama dengan semua jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah semuanya datang menyembah Engkau. Semuanya Tuhan Yesus melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat semua gereja-gereja-Mu yang ada di kota ini. Biar semua gereja Tuhan menjadi gereja yang bangkit, gereja yang hidup. Di mana gereja ini menjadi gereja yang berkemenangan di dalam nama Yesus. Jiwa-jiwanya datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Tuhan buat gereja-Mu di Mega Bekasi, di Rayon 18 Tuhan akan terus maju berkembang. Jiwa-jiwa akan terus datang menyembah Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan para wanita-wanitanya, kaum wanita, ibu-ibunya Tuhan. Tetap terus bersemangat mencari wajah Tuhan. Tetap terus Tuhan bergairah di dalam menyembah, mengagungkan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa buat ibadah saat ini dapat berlangsung dengan luar biasa. Tuhan memberkati semua yang ambil bagian dalam melayaninya. Kuasa Allah terus tercurah. Bahkan Tuhan setiap kami semakin hari semakin terus Tuhan dibakar oleh api Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ibu dikasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini, bahkan sampai Ia datang untuk yang kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua.